Yang saya hormati Bupati Lebak, Bu Hajah Siti Oktavia Jayabaya, Sekretaris Daerah Lebak, Bapak Budi Santoso, serta Bapak Ibu tamu undangan dan pelaku ekonomi yang berbahagia. Atur nuhun pisan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat dapat hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Gerakan Ekonomi Nasional G-Class Lebak. Pada kesempatan yang setelah ini saya sangat senang dan luar biasa gembiranya acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Cabang G-Class Lebak bisa terlaksana. Sukses untuk Bang Kawendra Christian dan seluruh jajaran. Sebagai Dewan Pembina G-Class Pusat, saya sangat mengapresiasi niat tulus para pelaku ekonomi kreatif nasional, terutama untuk pelaku ekonomi masyarakat Kabupaten Lebak. Semoga dengan adanya G-Class di Lebak dapat menjadi bangkitnya perekonomian berbasis kearifan lokal yang mampu berdaya saing dengan kota besar lainnya di Indonesia bahkan mancanegara. Peluang usaha semakin menurun dikarenakan pandemi COVID-19. Namun ini bukan menjadi kendala untuk kita bangkit bersama dan menyongsong pembaruan dan mengembangkan dunia usaha dan ekonomi kreatif bangkit Indonesia mandiri. G-Craft akan menjadi wadah penggiat pelaku ekonomi kreatif mulai dari UMKM dan pelaku usaha lainnya. Beberapa yang menjadi bagian dari gerakan ekonomi kreatif adalah kearifan lokal dan kita ketahui bersama ekonomi kreatif memiliki banyak manfaat. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 19 Februari 2022, tepatnya di Plaza Lebak, telah dikukuhkan kepengurusan G-Class Lebak masa bakti 2022-2025. Nah, hadir dalam acara tersebut Pak Asda II, Pak Haji Suhendi yang mewakili Bupati, ada juga Kepala Dinas Pariwisata dan para Kepala Dinas lainnya. Dan dalam kegiatan tersebut Bupati melalui Pak Haji Suhendi berharap agar G-Class menjadi mitra terbaik pemerintah dalam menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, ya. Karena menurut Pak Haji banyak potensi-potensi di Lebak yang tentu bisa diangkat melalui ekonomi kreatif. Nah, begitu juga Pak Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, ya, Pak Imam Risma Hayadin, yang saya wawancara langsung setelah acara pengukuhan dilaksanakan. Beliau berharap G-Class ini bisa menjadi motor penggerak, ya, dalam hal mendukung Pemda untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekonomi kreatif. Karena memang Pak Imam mengatakan bahwa di Lebak ini tentu banyak yang harus terus digali dan itu bisa menghasilkan melalui kreativitas kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Dan mudah-mudahan G-Class hadir bisa langsung gaspol, kata Pak Imam, dan langsung bergerak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang ekonomi kreatif. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, ini para tamu undangan yang hadir dalam prosesi pengukuhan dan pelantikan pengurus G-Class Lebak, guys. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, PBA MBA. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Lebak yang dalam hal ini diwakili oleh Asda II Bapak Haji Sudeti. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Ketua DPRD Lebak, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Peternakan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Yayan Hendrayana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai Ketua Pelaksana akan melaporkan kegiatan pada hari ini. Pertama, terkait pembentukan Gekraf Lebak yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2022 oleh DPW Gekraf Banten. Pengukuhan Dewan Pengurus Cabang atau DPC Gekraf Lebak yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 di Plaza Lebak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ketiga, kami sebagai Dewan Pengurus Cabang Gekraf Lebak, jika sudah dilantik dan dikukuhkan, akan terus mengembangkan ekonomi kreatif agar tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Dan beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan sebelum penyelenggaraan acara pelantikan dan pengukuhan DPC Gekraf Lebak, yaitu kegiatan berupa sederhana pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di Sekretariat Gekraf Lebak. Yang keempat, pengajian dan santunan anak yatim piatu serta doa rutin setiap malam Sabtu di Sekretariat Gekraf. Oke, itu empat kegiatan yang sudah kita jalankan. Akhirnya dengan harapan dan doa, saya memiliki optimisme bahwa gerakan ekonomi kreatif Lebak akan bersinar dan berkontribusi secara konkret dalam turut memudahkan kesuksesan roda ekonomi khususnya di Kabupaten Lebak ini. Tentunya hal ini saya sadari bukanlah pekerjaan yang mudah, namun saya memiliki keyakinan bahwasanya dengan dukungan dari seluruh pihak, tujuan kita bersama untuk memajukan ekonomi kreatif khususnya di Kabupaten Lebak ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Acara selanjutnya, prosesi pelantikan dan pengukuhan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gekraf Lebak tahun 2022 yang dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Banten dipersilakan. Kepada Wakil Ketua Umum DPP Gekraf Ibu Tika Ramlan dan Bapak Agung Winarto sebagai Ketua DPW Gekraf Banten berkenan untuk mendampingi dan mengambil acara. Dewan Pembina Gekraf Cabang Kabupaten Lebak. Dewan Pembina adalah Bupati Lebak, Bapak Kapolres Kabupaten Lebak, serta Komandan Kodim Kabupaten Lebak. Tadi sudah kita panggil, mungkin ada perwakilan yang akan maju ke depan ya. Kepada Ketua, Wakil Ketua 1,
Wakil Ketua 2, Sekretaris 1, Wakil Ketua 3, Sekretaris, Wakil Sekretaris 1, Bendahara, dan Wakil Bendahara 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kak. Sebelum kita menyerahkan patakan, kita akan bersama-sama mengucapkan sumpah Gekraf. Untuk para pengurus, ikuti apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Gekraf. Kami, pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, Penyerahan SK dari DPP kepada DPP. Kibarkan. Kibarkan. Acara selanjutnya, sambutan ketua terpilih kepada Bapak Haji Sabri Amiruddin SE dipersilakan. Izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, selaku Dewan Pembina Gekraf Nasional. Yang terhormat Ibu Bupati Lebak atau yang mewakili Pak Ajis, terima kasih. Yang terhormat Pak Dandim, Pak Kapolres atau yang mewakili. Yang terhormat Ketum DPP Pusat, Kang Wendra Lugistian, terima kasih Kak. Yang kami hormati seluruh OPD Lebak, Forkopimda, para stakeholder yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pagi ini dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Oh lupa tadi. Terima kasih yang Pak Robi mewakili Pak Kadin Banten, ada sahabat saya Pak John, Om John, terima kasih sudah hadir, dan seluruh pengurus Gekraf Kabupaten Lebak, terima kasih yang selama ini sudah bekerja keras. Pagi ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya dengan perasaan bahagia dan penuh semangat
akan sedikit memberi sambutan perdana saya tentang gerakan ekonomi kreatif nasional Gekraf Lebak, dan alhamdulillah dengan telah dilantiknya pengurusan Gekraf Lebak, geliat gerak perekonomian kreatif Lebak di Kabupaten Lebak yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap suksesnya penyelenggaraan acara ini, terutama kepada para dewan pengurus pusat wilayah khususnya Kabupaten Lebak yang telah dengan niat tulus ikut aktif berperan mendiskusikan pengembangan tentang ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama ini menjadi ladang amal bagi kemanfaatan masyarakat dan berdampak signifikan untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita hidup di era gelombang keempat peradaban yang dicirikan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Dalam peradaban gelombang keempat itu, unsur penentu daya saing adalah kreativitas dan inovasi. Sehingga tantangan pembangunan yang terpenting yang harus kita hadapi dengan dewasa. Ini adalah tantangan yang terus berinovasi. Ekonomi kreatif ditopang oleh 3 pilar, yaitu budaya kreativitas, daya inovasi, dan kemajuan teknologi. Di era ekonomi kreatif seperti sekarang ini, infrastruktur dan segenap aktivitas ekonomi dan sendirinya harus disesuaikan dengan karakteristik ekonomi kreatif. Adanya basis pengetahuan yang menunjang inovasi, adanya mekanisme koordinasi yang menjamin sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemkab Kabupaten Lebak yang sedang dan akan terus mengembangkan sumber daya manusia sebagai aset utama dalam meraih peluang di era ekonomi kreatif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita semakin sadar betapa pentingnya konsepnya yang jelas dan terarah dalam membangun perekonomian daerah berbasis ekonomi kreatif, karena melihat keterhubungan dan beberapa fakta yang telah ada selama ini, di antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat, produksi inovasi semakin tinggi, siklus inovasi semakin singkat, produksi ekonomi global meningkat 6 kali lipat dalam kurun 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan ekonomi kreatif adalah merupakan sistem ekonomi yang berbasis dari pemikiran, akal sehat, literasi, dan pengetahuan. Saya bangga sekali sebagai warga Banten dan sebagai warga Indonesia bahwa saat ini ekonomi kreatif kita mencapai posisi ketiga di dunia setelah Amerika dan Korea Selatan. Saya bangga sekali bahwa Banten pun mencapai posisi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Saya sangat bangga sekali. Ini adalah merupakan ciri-ciri dari negara yang hebat, daerah yang hebat. Karena apa? Karena ciri-ciri negara yang hebat dan daerah yang hebat adalah sistem ekonominya tumbuh di atas 5%. Insya Allah Indonesia akan mencapai itu. Sambutan selanjutnya oleh Dewan Pengurus Pusat kepada Bapak Kawendra Logistian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini cerah sekali. Kalau ke Banten ini pulang kampung saya. Ekonomi kreatif itu BIM. Asa di masyarakat. Ekonomi kreatif. Gitu ya. Ya. Jadi tadi ada teman-teman nanya, Tum, kok pelantikan kabupaten lu sampai datang bukan? Kalau Lebak ini rumah sendiri bro. Kalau nggak dapat datang gua kualat. Yang jelas ini puji dan syukur pasti pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak lupa pula selawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang saya hormati tentunya Ketua Dewan Pembina kita Bang Sandiaga Salahuddin Uno yang saat ini diamani menjadi Menparekraf. Kemarin dia kirim salam
pas kebetulan kemarin kita ada agenda preskon untuk Paris Fashion Week. Bro, gue gak bisa hadir di Lebak, tapi gue udah kirim video. Nanti gue sampaikan. Siap. Lebak itu salah satu kabupaten yang jadi prioritasnya Kemenparekraf untuk bisa menjadi kabupaten kota kreatif, kata kreatif. Jadi nanti tolong dikawal banget di Lebak ini. Saya nitip banget ke Kang Ketua, Haji Sabri, koordinasi sama pemerintah, sama semua pihak bagaimana bisa menggeliatkan ekosistem ekonomi kreatif ini jauh lebih optimal. Yang saya hormati juga Ibu Bupati Lebak, Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya, yang saat ini kita doakan segera sehat ya. Di hari ini diwakili oleh Pak Asde 2, Pak Ajis, atur nuhun Pak. Kepada yang terhormat OPD Lebak, Forkominda Lebak, kepada yang terhormat Dandim 0603 Lebak, Kapolres Lebak, atur nuhun Pak, mohon ditemenin teman-teman Ekraf ini, karena bagaimanapun harus semua pihak bersinergi bagaimana ekonomi kreatif kita bisa optimal. Nah, tadi betul kata Ketua DPW Banten bahwa kita sekarang 3 terbesar di dunia. Pertama adalah Amerika, kedua adalah Amerika dengan Hollywoodnya, kedua adalah Korea dengan K-pop, drakor dan lain-lain sebagainya. Indonesia saat ini yang ketiga. Tepuk tangan untuk Indonesia. Dan jangan pernah lelah buat berpikir strategis di ekonomi kreatif. Karena toh gagasan-gagasan kita selalu diterima oleh dunia. Tahun kemarin 2021 adalah tahun ekonomi kreatif internasional dunia. Yang menggagas itu siapa? Indonesia 3 tahun lalu. Diterima oleh dunia. Artinya gagasan-gagasan kita baik gitu. Walau memang berbarengan dengan COVID kemarin. Jadi mungkin pemberitaannya, komunikasinya kurang betul. Tapi itu nggak masalah. Yang jelas teman-teman, nanti mudah-mudahan di sini kan kita tahun ini tuh kita meluncing yang namanya 100 titik kreatif di seluruh Indonesia, Gekraf. Mekanismenya seperti apa? Tidak lain adalah kolaborasi. Jadi nanti teman-teman Gekraf silakan silaturahmi dengan Bupati, dengan Pak Sekda dan semuanya. Mohon dibantu juga dari sektor pemerintahan di mapping mana sih spot-spot pariwisata di Lebak yang tidak optimal dikelola selama ini. Dan Gekraf harus berkomitmen untuk bantu mengoptimalkannya. Katakanlah di Lebak ini ada berapa titik pariwisata andalan yang tidak optimal dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta, silakan kolaborasikan oleh Lebak. Dan saya yakin kita bisa memberikan luar biasa dari penciptaan lapangan kerja, karena faktanya di tengah pandemi saja kita bisa menciptakan 800.000 lapangan kerja baru. Artinya apa? Sektor ekonomi kreatif tidak akan pernah ada habisnya selama kita mau berpikir taktis dan berpikir strategis. Jadi doa terbaik dari saya untuk semua teman-teman di Kabupaten Lebak ini, sektor dari pemerintahan juga mohon disupport banget teman-teman Gekraf. Dan harus keren nih, Lebak, Banten, Pandeglang dan sebagainya macamnya. Sambutan selanjutnya oleh Bupati Lebak yang dalam hal ini diwakili oleh Asda 2 kepada Bapak Haji Suhendi, dipersilakan. Izin buka masker. Izin Pak Dandim buka masker. Sebelum menyampaikan arahan Ibu Bupati yang mewakilkan kepada kami, tadi Pak Kadispora, Pak Ketum melihat Ketum DPP Gekraf yang energi luar biasa, kemudian melihat Ketua DPW Gekraf Provinsi Banten yang luar biasa energi. Tadi berbisik Pak Kadispora, iya saya terpantas saya digini cina, iya milenial semua saya mau di sekolah. padahal ekonomi kreatif tidak memandang usia ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Umum DPP Gekraf, Kang Wendra beserta jajaran, beserta rombongan, dan ya,
Kemudian yang kami hormati Ketua DPW Gekraf Provinsi Banten, Kang Agung. Jadi betul bahwa tadi ada pantun di akhir, katanya Lebak itu luar biasa. Bukan cuma anggota Gekrafnya saja yang cantik-cantik, tapi memang wanita Lebaknya itu luar biasa. Kalau sudah terpincut oleh wanita Lebak itu susah lepasnya. Betul, itu dibuktikan oleh Ketua Umum Gekraf Kabupaten Lebak, Kang Sabri, ya, nanti bisa cerita. Kedua nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Perkenan kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati juga. Mohon izin tidak bisa hadir langsung pada acara pelantikan ini. Beliau menugaskan kami, mudah-mudahan walaupun pemeran pengganti tapi tidak mengurangi rasa hormat pemerintah Kabupaten Lebak dan tidak mengurangi kehusuan acara pelantikan Gekraf pada hari ini. Titip salam Ibu Bupati kepada Ketua Umum DPP Provinsi, wabil khusus juga kepada Ketua Umum Gekraf Kabupaten Lebak. Jadi pesan Ibu Bupati, bulan madunya katanya jangan lama-lama. Setelah dilantik sudah harus langsung bekerja, ya, langsung berlari kata Ibu Bupati. Walaupun saya kalau pakai diksi berlari itu suka diprotes sama Pak Kadispan. Gak usah berlari Pak Asdan, berjalan saja. Kok kenapa? Saya bilang kan harusnya berlari, karena hidup itu perjalanan bukan pelarian. Nah, oke, Pak Kadis. Ekonomi kreatif masa depan Indonesia, betul luar biasa sekali saat ini, peringkat 3 ya kita di bawah Amerika, Korea, dan selanjutnya Indonesia. Kalau kita sandingkan dengan produksi domestik bruto yang 16 hampir 17.000 triliun Indonesia, ekonomi kreatif ini luar biasa, menyumbang 1.100 kalau saya tidak salah ya Pak Ketua Umum. 1.100 itu berarti hampir 7% dari ekonomi kreatif, dan itu baru kalau kita bawa ke komunitas Gekraf yang baru berusia 2 tahun, kita bisa bayangkan kalau Gekraf ini semakin berdaya, ya otomatis harusnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB juga akan semakin besar. Nah, saat ini didominasi oleh sektor fashion, ya. Pak Adispan, nah, tidak apa-apa. Tapi saya kira kalau soal potensi ini Lebak luar biasa sekali. 17 sektor ekonomi kreatif relatif semua bisa kita optimalkan. Nah, dengan kehadiran Gekraf saya kira ini kalau yang biasanya tersebar, kalau sekarang sudah ada rumahnya, Gekraf ini semakin bisa berdaya, dan di tengah pandemi ini juga kita harapkan Gekraf ini bisa menjadi salah satu tulang punggung dari ekonomi Kabupaten Lebak, karena memang ya semuanya memang terdampak. Jadi kalau saya buka data 2020, Lebak sih masih agak mendingan. Jadi ketika Indonesia -3, bisa kontribusinya bisa lebih signifikan seperti itu ya. Kemudian Ibu Bupati titip 3 hal saja terkait pelantikan, karena juga kita di masa pandemi. Masa pandemi ini kan ada 4 aturan main baru yang bukan saja berlaku di Lebak tapi juga berlaku secara global. Yang pertama hygiene ya. Jadi semua acara, semua fasilitas itu menuntut untuk higienitas ya. CHSE-nya perhotelan di bidang pariwisata. Kemudian aturan main yang kedua adalah low mobility ya. Mobilitas itu dibatasi. Kemudian low touch, pembatasan kontak, dan yang terakhir less road. Jadi
Ibu Bupati berpesan nanti Gekraf Kabupaten Lebak harus ada di bingkai itu. 3 hal yang Ibu Bupati titipkan. Yang pertama adalah transformasi. Pak Ketum sudah bercerita soal teknologi, bahwa penerapan teknologi itu tidak bisa ditawar-tawar, Pak. Itu wajib hukumnya, wajib sekali hukumnya. Transformasi, kemudian inovasi, digitalisasi, yang kedua inovasi, itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan peluangnya luar biasa. Pengguna internet di Indonesia itu 200 juta pengguna. 200 juta pengguna. Kalau 270 berarti hampir 83%. Dan dari 200 juta, 83% itu pengguna handphone. Jadi saat ini handphone memang sudah jadi kebutuhan pokok ya. Terima kasih kepada DPP dan DPW yang sudah mengambil alih acara. Ya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan Gekraf Lebak Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2022. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini Pak, yang saya mau tanyakan, apa harapan khususnya Dinas Budaya dan Pariwisata terhadap terbentuknya kepengurusan Gekraf? Ya, jadi pada hari ini tadi saya menyaksikan sendiri pelantikan pengukuhan pengurus Gekraf 2022-2024 ya 25 ya. Jadi dengan adanya Gekraf ini merupakan satu anugerah lah bagi Kabupaten Lebak yang selama ini kan kita punya Lekraf, Lebak Ekonomi Kreatif itu lokalnya, dan ternyata di pusat itu ada organisasi yang terkoneksi dengan pusat, itu Gerakan Ekonomi Kreatif. Dan hari ini alhamdulillah Gekraf udah dilantik, dan setelah dilantik seperti tadi disampaikan oleh amanat Ibu yang disampaikan oleh Pak Asda II bahwa harus gercep ya, harus gaspol langsung terkait untuk memajukan ekonomi kreatif, karena Lebak sendiri sebetulnya banyak para pelaku ekonomi kreatif yang belum terangkat. Mudah-mudahan seperti apa coba contohnya yang belum terangkat? Yang kita punya dari 17 subsektor ekraf itu sebetulnya semuanya udah ada di Kabupaten Lebak. Cuma karena tadi ada, kalau pemerintah ada skala prioritas dan juga ada unggulan. Yang unggulannya itu kita punya 4, yaitu kriya, terus juga kuliner, fashion, dan seni pertunjukan. Yang lainnya juga tetap kita dorong, dan mudah-mudahan dengan terbentuknya Gekraf ini yang unggulan bisa didorong untuk menjadi startup baru di Kabupaten Lebak, dan yang lainnya subsektor yang lainnya juga bisa terkatrol. Itulah dengan adanya pengurus Gekraf baru ini yang nanti bisa menjembatani dengan Kemenparekraf, bisa dalam bentuk misalnya pembukaan jaringan, akses pasar dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti mereka bisa mendorong untuk permodalan untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lebak. Jadi Pak, tadi saya dengar sambutan dari salah satu pengurus Gekraf nasional ya, bahwa katanya Sandiaga Uno itu benar-benar memperhatikan secara khusus Lebak di bidang ekrafnya Pak. Nah, apa itu komentarnya Pak? Sebetulnya kita sekarang lagi running berkat Mas Menteri kunjungan waktu tempo hari di 2021. Kita juga ada pelatihan kata kreatif, kabupaten kota kreatif, dan sekarang kita lagi mengisi borangnya. Karena itu memakai aplikasi, kita dorong agar para pelaku itu untuk mengisi kelengkapan dokumen difasilitasi oleh kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mudah-mudahan di 2022 nanti Mas Menteri datang lagi ke sini untuk menetapkan kabupaten kreatif, yaitu Kabupaten Lebak salah satu kabupaten kreatif. Apa harapan lain terhadap Gekraf yang juga kebetulan di pemerintah daerah ada di Dinas Pariwisata ya Pak? Siap. Nah kan udah pasti ini bisa dijadikan mitra baik ya oleh Dinas Pariwisata sebagai penyelenggara tanganan Pemkab. Nah ke depan Pak, langkah-langkah apa nanti yang akan dilakukan Dinas Bapak sendiri bersama komunitas atau kepengurusan Gekraf yang baru ini? Siap. Jadi kebetulan di dinas kami kan ada bidangnya tersendiri, ada bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan di sana juga ada kasih ekonomi kreatif. Jadi nanti bisa bersinergi terkait beberapa program kegiatan ada di dinas kami, dan juga
nanti bisa disinergisan lah dengan gerakan ekonomi kreatif, dan saya yakin gerakan ekonomi kreatif juga punya rencana strategis di tahun kepengurusan yang baru ini tahun 22 sampai 2025 nanti bisa disinkronkan. Yang terpenting sebetulnya kalau untuk para penggiat ekonomi kreatif di Lebak itu sudah sangat banyak. Yang kurangnya itu terkait dengan pembinaan, permodalan, akses pasar, dan juga jaringan. Itu yang sedang kami lakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan komunitas. Nanti kita lagi menata membangun marketplace untuk para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak. Kalau gitu makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Ya mudah-mudahan keberadaan Gekraf bisa menjadi mitra terbaik bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Budaya dan Pariwisata dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.